Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, keimanan dan ketakwaan. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini, minaz zulumati ilan nur. Yang terhormat Ibu Lisva Sentosa selaku dosen pengajar mata kuliah tablik, perkenankanlah saya menyampaikan sedikit materi tentang doa. Secara fitrah, dalam setiap diri individu manusia pasti tertanam rasa ingin menjadi yang lebih baik dan sempurna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyediakan beragam jalan bagi hambanya agar mereka mau berusaha dan semakin dekat kepadanya. Doa menjadi bagian penting dalam setiap usaha manusia. Percayalah, semakin kalimatnya diulang-ulang, maka semakin besar kesempatan untuk dikabulkan oleh Allah. Jangan lupa ketika kita berdoa, doakan orang lain juga. Karena ketika kita mendoakan orang lain, maka doa itu kembali ke kita. Semisal kita mendoakan 100 orang, 100 kebaikan akan kembali ke kita. Maka insya Allah kita lebih cepat nyampenya dibanding kita doa buat diri sendiri. Perlu diketahui tentang kekuatan apa yang kita tulis, apa yang kita dengar, dan apa yang kita ucap. Itu semua ngaruh ke kehidupan kita. Berdoa itu gak boleh ukuran yang sedikit, jadi harus ukuran yang besar. Sering kita lihat banyak orang berbicara atau menulis, ya Allah semoga tahun ini bisa punya mobil Avanza, bekas deh gak apa-apa. Inilah manusia. Walaupun kita tahu Allah itu maha punya, maha besar, maha pemilik segalanya, tapi tetap waktu kita berdoa kita mikirin kemampuan kita. Gak nalar nih, kayaknya kalau punya mobil baru, ya udah deh gak usah muluk-muluk, yang bekas juga gak apa-apa. Itu tanda kalau kita gak percaya sama Allah. Padahal kita tahu nih, Allah maha besar, Allah maha mampu, tapi kita kenapa selalu minta ukuran yang kecil? Kenapa kita cuma dapat sedikit? Barangkali mungkin pas kita doa, kita tuh mintanya yang kecil, jadi cuma dapat sedikit. Kalau ada yang bilang, kan rezeki orang itu udah ada porsinya masing-masing. Nah, itu masih bisa ditambah. Sebab pertama, yakni bekerja untuk mendapatkan rezeki. Hal ini ada di dalam Al-Quran, bahwasannya Allah berfirman, dialah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di muka bumi untuk berusaha, dan makanlah dari rezeki yang Allah karuniakan, dan hanya kepadanya kalian kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Selain bekerja, ada pula sebab lain, yakni beriman dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah menjanjikan rezeki bagi hambanya yang mendekatkan diri kepadanya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Siapa yang bertakwa kepadanya, Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Jadi memang rezeki itu udah ada porsinya, namun kita diperkenankan menambah porsi itu asalkan mintanya pada Allah. Selagi kita mintanya sama Allah, ya pasti boleh. Yang gak boleh itu mintanya ke manusia. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah, maka keyakinan dia lebih besar daripada keyakinan dia terhadap apapun. Selama dia masih bisa berdoa pada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, ya Allah. Ada masalah sepele apapun, oh ya Allah, mintanya terus ke Allah dan hanya kepada Allah. Dan sabda Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa orang selama ia masih berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Dan kata ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan pasti dia akan kembali.
Segala sesuatu kalau sudah pergi dari dunia ini gak akan kembali lagi. Maksudnya pergi itu ke Allah ya. Tapi kalau doa pergi ke Allah, pasti dia akan kembali kepada yang meminta. Janji Allah kepada hambanya yang berdoa, ini koribun, aku itu dekat, aku dengar apa yang kamu ucapkan. Jangankan diucapkan, yang di dalam hati aja Allah mendengarnya. Siapa yang pernah berdoa dalam hati terus langsung dijabah oleh Allah? Ya, Rasulullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 144 itu ada gara-gara Nabi berharap di dalam hati, tapi nggak berani ngomong ke Allah, cuma dipendam dalam hati doang. Tapi langsung Allah ijabah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Jadi ceritanya orang Yahudi itu suka menghina kaum muslimin gara-gara orang Islam kalau sholat itu ngadepnya masih ke Al-Aqsa Palestina. Jadi kata orang Yahudi, orang Islam mah suka ngikut-ngikutin, kita ibadah ngadep ke Al-Aqsa, orang Islam sholat ngadep Al-Aqsa. Nah, makanya itu kita dianggap meniru agama mereka. Karena sering diolok-olok, dihina-hina waktu lagi sholat. Akhirnya Nabi merasa sedih, sehingga setiap sore Nabi berdiri di suatu bukit, kemudian melihat ke langit. Cuman gak ngomong, membatin. Ini yang harus kita contoh, belajar membatin kepada Allah. Jadi duduk sendiri aja gitu, ya Allah, ngomong dalam hati, saya tuh lagi gini, ada masalah ini, saya lagi senang, dan yakinlah ini koribun, Allah pasti dengar. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Jadi tuh Nabi nggak enak mau ngomong, ya Allah tolong dong pindahin kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Soalnya daripada dikata-katain mulu sama orang Yahudi, Nabi mau ngomong kayak gitu tuh nggak enak sama Allah. Malu Rasul minta ke Allah, masa kiblat aja minta dipindahin. Akhirnya Nabi cuman lihat ke langit aja setiap hari sampai turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu menengadahkan wajahmu ke langit, maka kami palingkan kiblat ke arah yang kamu sukai. Coba lihat, turun wahyu untuk merespon doa Nabi yang bahkan belum diucapkan dengan kata-kata, tapi Allah sudah meresponnya. Nah, Allah tahu isi hati kita. Bisa sespontan itu, gampang. Kita tinggal membatin aja dah. Kadang ya, kita tuh belum minta aja Allah udah kasih. Nah, itu dia keajaiban doa. Cuman ya, kita sering beranggapan kalau ngerasa nih kita udah minta berkali-kali tapi kok belum dikasih ya. Nah, sekarang kita belajar, kalau belum dikasih ya berdoa lagi, membatin lagi. Karena semakin kuat kita membatin, bisa aja akhirnya Allah wujudkan. Ini artinya Allah itu qoribun, Allah maha dekat. Tips pertamanya yaitu adhiqah billah, percaya deh sama Allah. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.